Amin, amin. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Hari ini bertemu dengan saya. Perkenalkan saya Ibu Ningtyas Asih dari SMK Negeri 2 Malang di Kota Malang ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing, mensosialisasikan tentang asesmen sekolah penggerak. Tuh. Materi ini sangat penting Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena asesmen itu tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan pembelajaran di kelas. Tuh. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, asesmen itu apa Bapak Ibu? Monggo memberikan pendapat. Monggo Bu Vidya, silakan. Ya, asesmen itu penilaian, Bu, terhadap anak. Nanti anak itu di dalam asesmen itu sudah untuk mengukur ketercapaian. Jadi sudah bisa dinyatakan tuntas atau belum, seperti itu. Baik, terima kasih. Asesmen itu penilaian. Peserta yang lain mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda? Tidak ada? Ya, saya tampilkan ini PowerPoint. Minta tolong dibantu Bu Vidya untuk menampilkan PPT saya tentang asesmen. Asesmen itu benar. Jadi, asesmen itu adalah sebuah proses penilaian. Sebuah proses penilaian secara sistematis menggunakan metode untuk mengumpulkan informasi. Itu. Mengapa asesmen itu penting? Mengapa proses asesmen itu penting? Penting apa tidak Bapak Ibu? Membuat asesmen dalam sebuah pembelajaran. Penting Kira-kira penting sekali. apa tidak? Penting sekali, Ibu. Sangat penting ya. Sangat Ya, penting. Benar. Jadi asesmen membuat proses asesmen itu sangat penting. Hal ini untuk apa? Untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama proses berlangsung. Setelah proses berlangsung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kemampuannya, kurangnya siswa di mana, kekuatannya siswa di mana dalam proses pembelajaran. Tuh. Yang berikutnya untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami sehingga guru bisa melakukan apa? Pengayaan atau remedial. Tuh. ya. Yang berikutnya sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan, mungkin juga sumber belajar yang dilakukan. Asesmen ini memiliki tujuan Bapak Ibu, jadi tidak mungkin asesmen dilakukan tanpa ada progres itu. Yang pertama tentu sebagai alat untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang berikutnya sebagai suatu sistem untuk mengetahui kekurangan, kelemahan peserta didik. Yang ketiga, untuk memotivasi belajar peserta didik. Jika ada siswa yang nilainya masih kurang, datanya bisa digunakan untuk motivasi. Terus yang berikutnya sebagai bukti kepada orang tua atau wali murid agar mengetahui tingkat kemampuan dari putra-putrinya. Juga untuk memotivasi jika misalnya kurang belajarnya sehingga bisa memberikan motivasi. Tuh. Kemudian
ada keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran? Jawabannya ada, saling berkaitan. Apa saja keterkaitannya? Itu yang pertama, bahwa pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik atau menyeluruh. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ini. Kemudian pertanyaan saya begini, Bapak Ibu ketika melakukan sebuah asesmen itu kapan waktunya? Pada akhir semester kah? Atau awal semester? Ya, Bu Muli, monggo. Karena asesmen itu yang saya ketahui, Bu ya, itu kan bermacam-macam, nggih. Jadi kalau kita melakukan asesmennya mungkin juga bisa waktu kita pelajaran, waktu kita pembelajaran di kelas. Kemudian juga mungkin ada waktu tertentu, misalnya kalau dulu kita mengenal ulangan harian, nggih. Dan juga bisa di tengah semester karena untuk mengetahui pencapaian siswa itu, jadi asesmennya 3 bulan sekali. Itu bisa dilakukan juga. Dan yang terakhir juga di akhir semester. Bisa di semester 1 atau semester 2 untuk yang kelas 10. Itu, Bu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mulik. Benar, jadi asesmen itu tidak hanya dilakukan pada akhir semester, tetapi juga ada yang dilakukan di awal semester. Di PPT saya berikutnya itu ada jenis asesmen. Jenis asesmen itu yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu apa? Asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi untuk apa asesmen diagnostik itu dilakukan? Ini untuk mendeteksi kebutuhan siswa. Apa-apa yang sudah diketahui siswa, apa yang belum diketahui siswa. Tuh. Tidak mungkin guru itu masuk kelas, masuk daring, langsung anak-anak materinya ini, silahkan dipelajari ini tanpa bertanya bagaimana kabarnya, apakah tugasnya ada kesulitan. Kalau dulu namanya apa Bapak Ibu? Apersepsi ya? Iya. Pernah mendengar apersepsi? Ya. Iya. Jadi apersepsi itu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui misalnya keterkaitan hari ini dengan pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin ada kesulitan disampaikan. Kemudian ketika pembelajaran belum dimulai kok ada siswa itu terlambat. Ya, tentunya ditanya. Mengapa kok terlambat, Nak? Bu, rumahnya jauh. Kendaraannya enggak ada. Itu termasuk dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk pada materi pembelajaran, tetapi mengenai sosial dan psikologi siswa. Itu bisa dilakukan diagnostik
Itu ya, jadi asesmen diagnostik. Kemudian selama pembelajaran, tadi Bu Mulik menyampaikan, asesmennya ketika pembelajaran, ya itu bisa dilakukan. Misalnya ulangan harian Bu ya, ulangan harian itu dilakukan ketika setelah materinya selesai. Itu namanya asesmen formatif. Jadi asesmen yang dilakukan selama pembelajaran. Tentunya di kelas Bapak Ibu juga memantau berkeliling kelas. Kalau misalnya kita dulu belum pandemi itu berkeliling kelas, apakah siswanya mengerjakan atau cuma guyon saja? Ya, itu namanya formatif. Ketika ujian semester itu namanya asesmen sumatif ya. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data nilai, keterserapan pembelajaran itu di akhir semester, di akhir sebuah pembelajaran itu. Saya yakin ini semua sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi ada asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Saya yakin ini semua sudah dilakukan karena sebuah pembelajaran itu merupakan sebuah proses. Jadi tidak langsung yang dinilai itu akhir semester. Akhir semester itu ujian dapat 90, dapat 100, tetapi kesehariannya tidak aktif. Nah, itu tidak lengkap. Jadi yang dinilai itu awal, tengah, dan akhir. Dari sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Belum? Ya, belum ada pertanyaan karena sudah dilakukan sehari-hari. Tuh. Yang terakhir ingin saya sampaikan tentang prinsip asesmen. Untuk menyusun asesmen itu harus memahami prinsip-prinsipnya. Apa saja prinsip asesmen? Itu yang pertama bahwa asesmen itu bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi tidak bisa lepas-lepas sendiri. Jadi pembelajaran itu harus ada asesmennya. Tanpa asesmen ya bagaimana kita tahu kemampuan siswa, bagaimana kita tahu keterserapan materi oleh siswa. Tuh, jadi asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebuah asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi di awal semester Bapak Ibu mungkin sudah diminta untuk membuat ulangan ya, soal soal ulangan harian, mempersiapkan. Biasanya kalau dulu itu modul ya Bapak Ibu ya. Jadi buat soal untuk ulangan harian, buat soal untuk ujian tengah semester, buat soal untuk ujian akhir semester. Artinya bahwa asesmen itu dirancang, dilakukan jauh-jauh hari. Itu. Kalau misalnya besok ujian, terus sekarang baru membuat, itu juga waktunya tidak nutut, terburu-buru. Jadi perlu dirancang jauh-jauh hari untuk lebih memaksimalkan sebuah asesmen. Yang ketiga, bahwa asesmen itu dirancang secara adil, secara valid, dapat dipercaya, untuk memberikan informasi yang kaya bagi guru, bagi peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian belajar. Yang keempat, bahwa asesmen itu sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas. Jadi tidak cuma satu, tapi ada berbagai bentuk tugas, berbagai instrumen, berbagai teknik
yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Mengapa kok harus berbagai tugas? Kira-kira mengapa, Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan masukan? Mengapa kok asesmen itu harus meliputi berbagai bentuk tugas? Kira-kira mengapa? Untuk mengukur, Bu, untuk mengukur atau menjelajahi kemampuan anak mungkin. Ya, benar ya. Jadi ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada tugas di luar kelas, ada tugas di dalam kelas. Itu juga selain untuk menjelajahi kemampuan siswa juga sebagai variasi pembelajaran gitu Pak ya, Bu ya. Jadi gak monoton. Saya diajar Buning Tias itu loh, bosen misalnya. Kenapa kok bosen? Nah, tugasnya loh itu saja, membaca, mengerjakan, tidak variasi. Nah, itu. Kalau guru yang lain itu menyenangkan. Mengapa kok menyenangkan? Siswa itu diajak belajar di luar. Terus boleh rame, tapi tugasnya selesai. Tapi kalau Buning Tias enggak, harus duduk diam. Nah, itu jadi harus berbagai instrumen bentuk tugas sebagai variasi pembelajaran juga untuk mengukur itu tadi kemampuan siswa. Kemudian yang terakhir, bahwa asesmen itu merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu. Jadi sebuah laporan kemajuan. Sehingga setelah asesmen itu guru sebaiknya mengumumkan nilai. Jadi nilainya yang terbaik siapa? Kalau misalnya diberi reward itu juga bagus. Mengapa kok harus diumumkan? Kira-kira untuk apa? Bu Vidya, monggo. Ya, untuk memberi semangat Bu kepada anak tersebut atau apresiasi. Jadi dia merasa bangga, hasilnya dihargai dan memancing dan sebagai pemancing teman-temannya yang lain agar lebih semangat belajar lagi seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain. Mengapa hasil belajar itu kok harus diumumkan, harus ditempel misalnya? Itu untuk memotivasi temannya itu. Karena biasanya guru itu menempel itu yang remedial. Benar apa tidak Bapak Ibu? Iya, Jadi Iya, betul. yang ditempel itu yang KKM-nya kurang gitu. Jadi yang KKM-nya kurang harap mengumpulkan tugas ini. Kemudian ditempel yang nilainya jelek-jelek. Yang nilainya bagus-bagus, tidak ada apresiasi. Aku iki oleh nilai piro, kok nggak ada penghargaan. Jadi saya sependapat dengan Bu Vidya untuk mengapresiasi. Apalagi kalau misalnya dapat nilai 100 pelajaran saya, maka akan ada reward, saya beri novel misalnya. Itu akan menarik itu ya. Jadi siswa itu senang kalau misalnya diberi reward, apapun reward itu. Nah, apapun. Misalnya permen prestasi, kalau anak-anak SD gitu ya. Jadi permen prestasi, permen juara itu. Kalau anak-anak SMK mendapatkan novel itu senang sekali itu. Jadi mendapatkan bukan hanya nanti yang apa? Yang aktif saya beri nilai bagus misalnya. Oke, Bu Muli. Kalau menambahkan dari Bu Widya, kalau di sekolah saya itu untuk anak yang berprestasi, karena sekolah swasta Bu ya maaf, mesti ada itu namanya SPP. Jadi mereka yang peringkat 1 di kelas itu gratis SPP-nya 3 bulan. Untuk yang peringkat 2-nya gratis 2 bulan, baru nanti yang ketiga itu 1 bulan. Itu bentuk apresiasi, ya mungkin memang untuk motivasi temannya, biar oh ya ternyata kalau dapat peringkat itu saya dapat reward dari sekolah seperti ini gitu. Itu aja Bu Ningtyas menambahkan dari Bu Widya. Iya, saya sangat sependapat, saya sangat setuju ya. Jadi kalau misalnya ada laporan kemajuan belajar dalam bentuk rapot, itu kemudian
yang juara diumumkan, juara 1 bebas SPP 3 bulan. Alhamdulillah. Jadi misalnya 1 bulan katakanlah 100, 3 bulan 300 itu sudah senengnya luar biasa. Juara 1, juara 2, juara 3. Iya. Itu bangga ya. Jadi yang lain, waduh, aku pengen gratis SPP, apa carane? Ya, jadi bersaing, berlomba. Itu tidak akan terjadi kalau misalnya guru tidak pernah menyampaikan laporan. Ya, jadi yang nilainya bagus itu siapa, yang nilainya jelek itu siapa, tidak ada informasi sama sekali sampai dengan lulus. Nah, seperti itu siswa juga bertanya-tanya, nilai saya berapa, remedial apa tidak. Nah, itu. Jadi asesmen itu akan lebih baik dilaporkan untuk motivasi belajar siswa, untuk bahan apresiasi bagi orang tua, bagi guru, seperti itu. Demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada komentar, pendapat, silahkan. Sudah Ibu, sepertinya sudah jelas. Sudah cukup Bu ya? Kesimpulannya Bu. Kesimpulannya bahwa asesmen itu sebagai sebuah penilaian itu harus dilakukan baik di awal PBM, pada proses PBM, dan akhir PBM, akhir pembelajaran sebagai bahan evaluasi dan informasi baik untuk siswa sendiri, baik untuk guru dan untuk orang tua. Yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.